Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, everybody, today we will discuss subject-verb agreements using expression of quantity on page 84. Ya, pada buku yang terbaru, Anda akan menemukan di halaman ini 84 tentang kesesuaian antara subjek dan verb ketika menggunakan ekspresi atau ungkapan hitungan, ya, kata-kata atau vocabulary yang menunjukkan arti hitungan. Kaidah pertama, ya, ini lihat di tabel yang bagian kanan, ya, paling kanan. With most expression, ya, with most expressions of quantity, the verb is determined by noun, the nouns or pronouns that follows of bla 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 bla. Jadi ketika, ya, kata-kata yang bermakna quantity itu, expression of quantity itu bersamaan, ya, sering bersamaan dengan ketika bersamaan dengan expression of quantity, verbs itu ditentukan baik plural atau singularnya dengan menentukan noun atau pronoun yang mengikuti expression of quantity. Contohnya, for example, in A and B, sum of, lah ini setelah sum of itu plural atau singular nouns atau pronouns, itu yang menentukan. Jika singular ya singular verbs, jika di subjek ini kok sum of terus plural nouns, maka ya plural verbs pasangannya. Contohnya A dan B ini. Sum of the book, nah ini tunggal berarti is good, ya. Kalau plural bagaimana? Sum of the books, setelah sum of ada books jamak, maka are good. Dan seterusnya juga sama, a lot of, two thirds, dan seterusnya itu menganut setelahnya of itu tunggal atau jamak. Itu yang mempengaruhi verb. Kemudian baris yang kedua, exceptions, pengecualian, one of, each of, and every one of, take singular verb. Nah, kalau ada expression of quantity yang berupa one of, each of, dan every one of, semuanya itu setelahnya mesti walaupun jamak setelah of itu verbnya tetap menganut singular verbs. Contohnya, one of my friends kan jamak, ya, tapi yang dianggap itu expression of quantity-nya tunggal, is here. Each of my friends is here. Every one of my friends is here. Selanjutnya, no one of or none of itu none of is used with singular verbs in formal English. Jadi kata none of atau non one of itu digunakan bersamaan dengan kata kerja tunggal informal English di bahasa Inggris formal. Akan tapi in informal atau biasanya spoken, ya, but it's often used with a plural verb in informal spoken and written English. Pokoknya yang informal dan written, baik spoken maupun written, itu keduanya bisa menggunakan plural. Contohnya, none of the boys is here. Itu berarti menggunakan tunggal, ya, itu untuk yang untuk yang formal. Untuk yang informal, none of the boys are here. Yang terakhir, compare, in R and S the number is the subject. Jadi kata-kata the number itu bukan adverb of bukan termasuk expression of quantity, tapi memang subjek. Beda halnya dengan yang kedua, a number of, nah itu is expression of quantity, meaning is
meaning a lot of, is followed by plural noun and plural verbs. Itu diikuti dengan kata benda jamak maupun kata kerja jamak, ya. Contoh, the number of students, ya, yang dianggap subjeknya student, yang dianggap subjeknya adalah the number, sebagai subjek. Tadi in the number itu sebagai subjek, maka tunggal in the class is 15. Beda halnya number of students yang dianggap subjeknya student are late or absent today. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. See you next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.